Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Mana nih yang kemarin pada komen ya, pada berisi di komentar Tekno Pova 3, Tekno Pova 3. Nih, Bang Tekno udah ada barangnya, Tekno Pova 3. Dan kali ini Bang Tekno yang akan bahas adalah yang langsung ada RGB-nya ya, Tekno Pova 3 RGB yang harganya paling mahal, yang kalau harga flash sale-nya tuh 2,5 juta aja. Kalau misalkan yang belum ada RGB-nya tuh beda 100.000 lebih murah ya. Tapi kita bahas yang ada RGB-nya, yang paling menarik. Ini HP gaming paling murah nih. Udah ada RGB-nya cuman kelas harga 2 jutaan aja. Yuk kita langsung bahas aja yuk. Nah ini dia boxnya ya, Tekno Pova 3. 7000 mAh baterai dengan 33 watt flash charge. Wih, mantap ya. Terus dia juga buat storage-nya gede ya, 6 GB RAM dengan 128 GB internal storage. Dan katanya ini 11 GB pakai bintang kecil ya RAM-nya. Jadinya dia 6 plus 5 berarti ya, 5 GB extended RAM. Ini aduh sayang banget ya, dia udah bocel gini boxnya. Di sini dia juga udah NFC dikasih tahu ya, Tekno Pova 3-nya. Dan di sisi sini kita bisa tahu kalau ini tuh dia bundling sama Telkomsel. Nikmati kuota hingga 16 GB dengan isi ulang pulsa 75.000 aja. Oke. Di belakang sini ada spesifikasi unggulannya ya, 7000 mAh baterai, ngecharge-nya 33 watt, prosesornya Helio G88 dengan Panther Game Engine buat ini ya, buat kalau main gamenya jadi tambah smooth gitu kali ya. Dan layarnya dia udah 6,9 inch, jadi layarnya luas ya, 90 Hz refresh rate. Storage-nya sama memorinya segini, dan kameranya udah 50 megapiksel AI triple kamera. Sementara di sisi sini nggak ada apa-apa ya. Oke, tuh yang saya punya ini di sini adalah yang varian Electric Blue. Kita buka aja langsung, kayak begini ya, diselorotin gitu. Dan di sini ada segelnya, kita buka dulu pakai cutter ungu. Wih, cutternya cakep, warnanya ungu. Ini cutter murah nih, saya beli 6.000 doang, tapi cakep cutternya. Bahas cutter lagi. Oke, kita buka ya. Nah, ini dia. Tekno Pova 3. Di kompartemen pertama ada HP-nya, masih diplastikin. Kita bahas nanti, keren ya, padahal masih di plastik loh. Kita bahas nanti. Oke. Kemudian di kompartemen berikutnya, di sini ada SIM card ejector yang bentuknya seperti ini ya, bentuknya kotak, khasnya Tekno kotak. Ada kabel charger di sini, masih A2C ya. Kemudian kita masih dikasih headset sob. Wow, ini udah jarang banget nih. Udah langka banget loh kalau beli HP dapat earpiece kayak gini. Oke, kemudian di sini ada charger ya, charger adapter dari Teknonya, maksimal outputnya 10 watt, 3,3 ampere atau 33 watt. Kemudian di sini kita dapat kartu dari Telkomsel. Oke, nomornya lumayan rapi di sini. Kemudian di sini ada apa lagi nih? Oh, ada screen protector. Kita mesti ini ya, mesti pasang dari screen protectornya. Ini protective film biasa ya, bukan tempered glass. Dikasih juga ada user manual, kartu garansi juga di sini. Tuh ya. Sama ini ya, ada brosur 12 plus 1 month warranty, jadi garansinya tuh 13 bulan. Kemudian berikutnya di sini ada apa lagi? Wow, masih dikasih softcase juga, wih, mantap banget ya, nih komplit banget ya, dikasih softcase juga loh. Dan softcase-nya ini juga dia tuh nggak biasa-biasa aja, dia ada pattern-pattern robotik gitu ya, futuristik, jadinya kelihatan tambah keren, mantap. Asli dengan harga 2,5 juta udah dapat RGB di bodi belakangnya dan isi kotaknya komplit banget. Oke, kita ke smartphone ya. Masih diplastikin aja, cakep banget, gokil. Dan di sini kita diulang lagi ya, 7000 mAh baterai, bla 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 bla. Yang penting ini tuh HP keren banget ya, 2,5 juta aja. Kita buka langsung. Wih. Wow, ganteng banget sob. Ih, keren banget asli. Wow, ini yang birunya asli cakep. Kita buka juga ya, Tekno LF7N untuk ininya ya, untuk seri HP-nya ini. Cakep banget. Lihat tuh, wih, ini ganteng banget. Wow, desainnya tuh futuristik banget ya. Ini di bagian sini nih kalau kamu lihat ya, dia tuh bagian tengah ini dia lebih tinggi daripada yang kiri dan kanannya. Ini bodinya polikarbonat, tapi dibikin seakan-akan dari bahan kaca ya, seakan-akan dari frosted glass gitu. Dan bagian tengahnya tuh mantul banget. Tuh, keren banget. Ini ada tulisannya di sini ya. Tulisannya Panther Engine tuh, Tekno Pova. Wih, keren banget. Cakep banget asli. Nah, di sisi kanan sini ada tombol power dan tombol volume. Tombol powernya ini jadi satu ya sama sensor sidik jari. Di sisi atas ada speaker tuh, lihat tuh, kamu lihat ya.
speaker di sisi atas ya, dual speaker, dan speakernya ini dedicated, dia nggak jadi satu sama earpiece. Di sisi samping kiri sini, wow, ini ada slot kartu, kita lihat ya. Udah 128 GB, tapi kita lihat dulu. Semoga sih dia nggak hybrid ya. Katanya sih emang nggak hybrid, tapi kita lihat aja. Tuh, nggak hybrid ya, dia modelnya sandwich, kiri kanan, side A side B gini. Micro SD di sebelah sini dan dual SIM di sebelah sini, dan ini dia ada ini ya seal karetnya buat mencegah debu dan cairan masuk, jadinya aman, nggak takut kehujanan. Dan di sisi bawah sini kamu bisa lihat ya, sisi bawah sini tuh ada lubang-lubang komplit di sini semua, lubang mic, lubang speaker, port audio dan port USB-C. Nah, tampilan awalnya setelah di setting-setting seperti ini ya. Ini kamu bisa lihat dia tuh layarnya udah punch hole, nggak kelihatan ya. Oke, kita kasih lihat kayak gini aja kali. Nah, tuh kelihatan kan layarnya udah punch hole. Harga cuma 2,5 jutaan, dapat layar punch hole dan layarnya gede ya. Ini 6,9 inch atau 7 inch kurang dikit, tapi nggak berasa gede nih. Kamu bisa lihat di tangan saya tuh nggak kelihatan kegedean. Karena ini HP tuh layarnya tuh masih masa pertumbuhan ya, tumbuhnya ke atas bukan ke samping. Nah, kalau kamu lihat di sini untuk settingan layarnya sendiri, kita bisa lihat di sini dia untuk refresh rate-nya kita bisa pilih ya 90 Hz, 60 Hz atau auto. Tapi kalau saya pilih yang 90 Hz aja biar tetap smooth ya pada saat di scroll-scroll kayak gini. Tuh, jadi scroll-scrollnya tetap kelihatan smooth banget. Nah, terus selain itu saya mau kasih lihat juga untuk sisa storage-nya. Ini belum diinstal aplikasi macam-macam ya, bener-bener pure, baru dinyalain aja, baru di settingan awal aja. Dari total 128 GB yang kepake tuh cuma 21,29 GB. Dan ini tuh sisanya masih banyak ya, masih 105 GB-an lebih gitu. Dipakai sama sistem tuh 18 GB aja. Aplikasi bawaan 2,6 GB-an dan sisanya others ya, 8 KB. Sebelum kita bahas lebih lanjut, saya mau install beberapa aplikasi dulu ya, buat ngintip lebih jauh isi dalamannya tuh kayak gimana. Nah, Tecnopova 3-nya udah saya install beberapa aplikasi ya, kamu bisa lihat nih ada beberapa aplikasi tambahan buat ngecek lebih dalam HP ini. Pertama, kita coba cek ya, sensor NFC-nya. Tuh, dia langsung baca ya, cepet banget. Udah bisa baca saldo e-money dan bisa top up sendiri kalau misalkan kamu install aplikasi tambahan kayak Tokopedia dan lain sebagainya buat top up saldo. Nah, terus kalau misalkan buat sensor-sensor lainnya kayak gimana, kita lihat bareng-bareng. Tecnopova 3 harga 2,5 juta, dia udah ada light sensor ya, jadinya kecerahan layar otomatis nggak akan ada masalah. Kemudian dia juga punya sensor magnet, jadinya HP ini bisa buat fitur kompas, bisa buat nunjukin arah, dan dia juga ada sensor gyroscope. Dan kalau dilihat di sini kayaknya gyroscope-nya ini dia software ya, bukan hardware. Karena kalau hardware pasti dia responsif, kalau ini nggak responsif, kurang responsif. Tapi nanti kita cobain kalau buat main game kayak gimana pada saat di video reviewnya ya. Nah, terus juga HP ini tuh katanya di sini dia ada lampunya di belakangnya sini nih ya. Ada lampunya, dan untuk ngecek ada lampunya atau gimana, kita bisa masuk ke menu setting. Nah, terus kita masuk ke aplikasi, di sini aplikasinya special function ya, di special function. Nah, terus paling bawah banget ada backlight effect. Kita pilih. Nah, di sini backlight effect-nya dalam kondisi hidup ya, kita hidupin. Kalau misalkan kondisi mati dia nggak akan berfungsi sama sekali. Incoming call itu kalau misalkan masuk dia akan kedip-kedip biru. Notifikasi dia akan kedip-kedip hijau, kalau charging dia akan oranye gini, dan kalau buat main game dia akan warna ungu gitu, kedip-kedip ungu gitu. Nah, kalau misalkan lagi ngecas nih, kita cobain lagi ngecas ya, kita colokin charger. Ini kita HP-nya dalam kondisi hidup ya, kita colokin charger. Tuh, dia akan nyala biru gitu, kedip-kedip biru. Nggak selamanya biru ya, dia sebentar doang. Itu biru. Ya lumayan ya, tadi kan katanya orange ya, tapi di sini biru. Mungkin kalau pas kondisi mati kali ya, dia akan nyala orange gitu. Nah, HP ini tuh punya kamera depan 8 megapiksel. Di kelas harga 2,5 jutaan, biasanya sih rata-rata udah 16 megapiksel atau 13 megapiksel. Ini cuma 8 megapiksel. Tapi kita lihat ya kualitasnya kayak gimana. Pertama kita foto sekali ya. Oke, shutter speednya cepet ya, dan hasilnya kayak yang kamu lihat tadi. Sekali lagi. Kayak gitu. Dan kalau kita cobain mode potretnya nih, kita cobain mode potret. Oke, kayak gitu hasil mode potret dari kamera depannya. Nah, sekarang kita cobain buat kamera utamanya nih, yang katanya 50 megapiksel ya. 50 megapiksel, tapi kita pakai mode auto. Hasilnya kayak gimana? Oke, fokus cepat. Shutter speed dan hasilnya kayak gitu ya, shutter speednya cepat. Sekali lagi, kita foto Pova 3.
Tuh kayak gitu hasilnya. Kita coba lagi foto lagi. Di sini ada smartphone ya, smartphone nganggur. Kita foto. Nah, kayak gitu kualitas dari kamera utamanya. Kalau kita lihat fitur-fitur lainnya ya, kita gini aja. Udah short video, perekaman video, AI cam, mode cantik, portrait, super night, dia punya super night, ultra HD ini untuk 50 megapiksel ya, mode panorama, AR shoot, ini dia tuh ada stiker-stikernya gitu, mode pro, slow motion, dokumen, dan time lapse kayak gitu. Nah, kalau untuk performa sendiri, HP ini pakai Helio G88 dengan 6GB RAM. Kalau secara angka kita lihat bareng-bareng ya, pakai aplikasi Antutu. Berdasarkan Antutu, dia skornya, performanya tuh sekitar 250 ribuan lebih. Di skor kayak gini, kalau buat main game udah enak, banyak game-game berat yang bisa dijalanin di HP ini. Terus kalau buat multitasking ini udah asik banget. Mau tes gaming? Oke, kita cobain PUBG Mobile ya, dikit aja tapi. Karena kalau banyak-banyak, ntar durasinya kepanjangan. Oke, ini buat lari-lari udah enak ya. Udah cukup stabil, cukup lancar. Ini ngomong-ngomong buat settingan grafis sendiri, ini settingan grafisnya saya belum kasih lihat ya. Oke, bentar. Oke, mumpung lagi nggak ada musuh, lagi aman nih. Saya mau kasih lihat buat settingan grafisnya, dia masuknya kemana. Dia bisa di Smooth Ultra, Balance Ultra, dan SD High. Cuman yang saya main ini di Balance Ultra. Oke, nggak ada musuh. Ini harus terbunuh kita. Untung saja. Wah, ini mainnya kalau diterusin kelamaan nih. Kita stop dulu di sini. Intinya sih dengan harga 2,5 juta ini menarik banget ya, karena desainnya gaming banget, terus dia juga ada RGB-nya di belakang sini. Terus juga dia layarnya udah 90 Hz dan juga layarnya luas ya. Dia juga udah dual speaker. Kalau menurut kamu gimana? Tecno Pova 3 ini menarik nggak? Coba deh komentar. Dan untuk video reviewnya tungguin aja, nggak akan lama, sekitar seminggu, paling lama 2 minggu. Dan langsung pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Terusin lagi.